Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kepada Bapak Dr. Komang Adi Kurniawan Saputra, SE MSA AKCA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis ini. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nimade Erlandari dengan NPM 187 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Febri Priyandiarnita, NPM 202132121142 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Estuti Pradnyani, MPM 154 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Kumarianti, NPM 155 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nimade Diandwi Sastra dengan NPM 193. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang deskripsi perusahaan. Villa de Goela House Bali adalah sebuah penginapan mewah yang terletak di jantung Pulau Bali, menawarkan pengalaman menginap yang eksklusif dan penuh kenyamanan. Dikelilingi oleh keindahan alam Bali, villa dirancang untuk memberikan suasana tenang dan privasi bagi para tamu. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan The Villa Goela House Bali. Yang kedua, pemilik Dwi Sastra Hadikusumo. Yang ketiga, jenis perusahaan, jasa penginapan atau villa. Yang keempat, alamat perusahaan, Jalan Bisma, Ubud, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Bisa dihubungi di nomor 021 298 80888. Bisa di email di thegoelahouse@gmail.com. Facebooknya @thegoelahouse_. Bisa di searching di thegoelahouse.com. Selanjutnya ada struktur perusahaan. Yang pertama ada corporate owner, general manager, front office manager, F&B manager, exclusive housekeeper, front desk attendant, waiter, room attendant, dan trainer. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi menjadi pilihan utama penginapan mewah di Bali dengan reputasi sebagai villa yang menawarkan kenyamanan, privasi, dan pelayanan terbaik. Misi menyediakan pengalaman menginap yang tidak terlupakan dengan layanan berkualitas tinggi dan fasilitas mewah, serta menciptakan suasana yang nyaman dan tenang bagi setiap tamu. Selanjutnya ada aspek legalitas. Kepengurusan izin usaha villa dilakukan lewat website online, Single Submission atau OSS, Rights Based Approach. Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB, perizinan perusahaan berbasis risiko, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, sertifikat standar usaha villa berisiko menengah rendah, sertifikat laik sehat akomodasi. Yang ketiga, surat izin gangguan. Selanjutnya, dalam peruraian KBLI 55193, kelompok yang mencakup perusahaan penyedia jasa pelayanan penginapan bagi umum, seperti rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan, berkualitas fasilitas dan dikelola sendiri oleh pemilik. Juga disebutkan ruang lingkup perizinan untuk villa berbintang, antara lain villa bintang 1, villa bintang 2, dan villa bintang 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang dimana saya akan menjelaskan tentang aspek legalitas di perusahaan The Villa Goela House Bali, di mana The Villa Goela House Bali berada pada kategori villa bintang 1 yang wajib mengantongi sertifikat standar usaha villa berisiko menengah rendah dan diwajibkan memiliki sertifikat lain sehat akomodasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran, di mana yang pertama ada sasaran pasar. Pasar sasaran dari Villa Goela House mencakup berbagai jenis golongan atau wisatawan seperti wisatawan individu atau keluarga yang mencari tempat penginapan untuk berlibur. Untuk pasangan romantis atau bulan madu,
untuk acara khusus seperti pernikahan, pertemuan bisnis, atau reuni keluarga. Untuk rombongan atau grup wisatawan yang melakukan perjalanan bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Yang pertama ada demografi. Segmen pasarnya yaitu keluarga muda, karakteristiknya usia 25 sampai 35 tahun dengan anak-anak kecil. Penawarannya villa dengan fasilitas keluarga, area bermain anak-anak, dan kolam renang yang aman. Segmen pasarnya ada pasangan lansia, karakteristiknya di mana usia di atas 60 tahun mencari pengalaman santai. Adapun yang terakhir penawaran di mana villa dengan aksesibilitas yang baik, fasilitas spa, dan area bersantai. Yang kedua ada geografi, di mana segmen pasarnya yaitu wisatawan asing, karakteristiknya turis internasional, penawarannya villa dengan layanan multibahasa dan rekomendasi wisata lokal. Segmen pasarnya ada pelanggan lokal, karakteristiknya di mana penduduk sekitar yang mencari tempat liburan singkat. Adapun penawarannya di mana diskon untuk pelanggan lokal atau paket akhir pekan. Tujuan perjalanan. Adapun segmen pasar pengantin baru. Adapun karakteristik pasangan yang baru menikah mencari pengalaman yang romantis. Ada konsep, keterangannya konsep Goela House bohemian, unik dan menarik, di mana skornya 3,5. Keterangannya konsep rumah tropikal unik dan menarik, skornya 3,4. Yang kedua ada fasilitas, di mana memiliki private pool atau bathtub atau jacuzzi atau water heater, AC, amenities lengkap, entertainment equipped atau wifi, Netflix, PS dan seterusnya, kitchen set, paket barbecue, bicycle rack, dan parkiran. Skornya 3,4, di mana keterangannya kamar tidur, kamar mandi, ruang TV atau smart TV, amenities lengkap, party pool, dan parkiran, di mana skornya 2,9. Adapun yang ketiga lokasi, di mana strategis dan akses jalan besar, skornya 3,1, di mana keterangannya berada di kawasan strategis dan dekat lokasi wisata, di mana skornya 3,4. Yang keempat, adapun harga, di mana rate harga mulai dari 1.200.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan kompetitor. Skornya 3,32, di mana keterangannya harga villa mulai dari 2.250.000 lebih jauh lebih besar dari villa Goela House, di mana skornya 2,55. Yang terakhir ada pelayanan, di mana memberikan pelayanan prima kepada konsumen, di mana skornya 3,45, di mana keterangannya pelayanan ramah dan baik, di mana skornya 3,3. Baik, selanjutnya ada analisis aspek teknis. Analisis aspek teknis dari perusahaan The Villa Goela House Bali ini dapat mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama ada lokasi. Villa Goela House Bali berada di lokasi yang strategis di Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Kedekatan dengan pantai, tempat wisata, dan fasilitas umum adalah nilai tambah. Yang kedua ada infrastruktur. Villa dilengkapi dengan fasilitas modern seperti kamar yang nyaman, private pool, bathtub, jacuzzi, water heater, AC, amenities yang lengkap, entertainment equipped yang meliputi wifi, Netflix, PS, dan sebagainya, kitchen set, serta paket barbecue dan bicycle rent, di mana infrastrukturnya ini dibangun dengan memperhatikan standar keamanan dan kenyamanan tingkat tinggi. Yang ketiga ada fasilitas dan teknologi. Yang pertama fasilitas, ketersediaan fasilitas seperti kolam renang, taman, gym, kitchen set, parkiran luas, dan lain-lain yang bisa meningkatkan kenyamanan dan pengalaman tamu. Yang kedua ada teknologi, di mana penerapan teknologi seperti sistem pemesanan online, wifi, smart TV, dan sistem keamanan yang canggih. Dan yang keempat ada sumber daya manusia yang terdiri dari tim manajemen dan karyawan. Tim manajemen, kualitas dan pengalaman tim manajemen dalam mengelola properti dan layanan tamu. Yang kedua ada karyawan, di mana ketersediaan staf yang terlatih dan ramah, termasuk staf resepsionis, housekeeping, keamanan, dan layanan lainnya. Selanjutnya ada analisis layout pabrik. Layout dapat dilihat pada layar, di mana pada gambar dari hasil layout lokasi dan layout gedung dari villa ini berada di tanah seluas 300 meter persegi, di mana akan ada 2 unit dengan luas bangunan per unitnya sekitar 60 meter persegi. Pada unit 2 akan dibuat private pool. Masing-masing unit diberikan carporage yang
cukup untuk satu mobil dan satu motor dengan luas 4 kali 3 meter. Villa ini nantinya akan dikelilingi oleh tembok beton untuk menjaga privasi pelanggan, dan akan ada pepohonan dan tanaman yang akan mengelilingi rumah dan luar rumah agar tetap asri dan sejuk untuk pengalaman tamu. Dan selanjutnya juga ada analisis aspek keuangan. Yang pertama ada analisis total modal. Dapat diketahui biaya promosi sebesar Rp1 juta. Biaya ini meliputi collaboration antara pihak villa dengan influencer maupun kerabat dengan metode pembagian benefit, di mana biaya promosi ini dikeluarkan berdasarkan kerjasama terhitung dalam waktu 1 tahun. Dengan maksimal budget yang dikeluarkan adalah 12 juta. Biaya operasional meliputi biaya tenaga kerja, biaya berlangganan layanan streaming, wifi, biaya listrik dalam 1 bulan. Biaya modal investasi dikeluarkan di awal pembangunan, di mana biaya modal investasi ini meliputi pembelian tanah, bangunan villa, biaya perizinan, pembuatan kitchen set, interior, dan perlengkapan kitchen. Tabel perhitungan analisis total modal dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis rencana penjualan. Tipe Low Moon jika diestimasikan dalam sebulan ada 30 hari. 1 bulan sama dengan 15 malam dengan harga sewa 1.500.000 per malam dengan 22.500.000 per bulan dan 270 juta per tahun. Dalam hal ini, tipe Habits jika diestimasikan dalam sebulan ada 30 hari, 1 bulan sama dengan 15 malam, dengan harga sewa 2.500.000 harga sewa per malam, dan per bulannya 37.500.000, serta per tahun 450 juta. Nah, hal ini jika dibagi rata, maka 1 tahun sama dengan 390 juta. Estimasi pendapatan diperkirakan mengalami kenaikan 5% sampai dengan 15% dalam kurun waktu 10 tahun. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh promosi dan marketing. Nah, dalam estimasi perkiraan pendapatan bisa dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya ada analisis biaya operasional. Biaya operasional sebesar 27.420.000. Biaya ini meliputi biaya maintenance, biaya layanan streaming, biaya wifi, listrik, dan biaya lainnya. Biaya operasional ini diestimasikan mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. Untuk lebih jelas lagi bisa dilihat pada tabel pada layar. Selanjutnya ada analisis biaya gaji karyawan atau tahunan. Estimasi ini, kenaikan gaji karyawan diperkirakan mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya, dengan total gaji pada tahun awal sebesar 98.400.000. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel yang ada di layar. Baik, selanjutnya ada arus kas. Analisis laba rugi dapat diketahui pendapatan pertama sebesar Rp49.500.000 dan total beban di awal sebesar Rp133.680.000. Total laba setelah dikurangi bunga dan angsuran menjadi Rp183.261.000. Gross profit pada tahun pertama sebesar Rp363.756.000. Laba bersih pada tahun pertama sebesar Rp275.436.000 dan EBT sebesar Rp193.498.500. Dalam tabel berikut estimasi perkiraan hanya 3 tahun pertama. Selanjutnya ada estimasi proyeksi cash flow. Estimasi proyeksi cash flow dengan total beban sebesar Rp137.820.000 meliputi biaya operasional, biaya tenaga kerja, biaya angsuran bank, biaya promosi, dan bunga. Biaya cash flow kumulatif di tahun pertama sebesar Rp326.857.750 dan meningkat setiap tahunnya dengan total cash out
di awal tahun sebesar Rp918.352.800. Tabel analisis estimasi proyeksi cash flow bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, estimasi arus kas COI. Dapat dilihat cost of investment sebesar Rp932.352.800 pada awal tahun. COI ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Present value of investment di tahun pertama sebesar Rp61.091.358. Diskon cash flow pada tahun awal adalah 0,94. Tabel analisis estimasi arus kas COI bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada rasio keuangan. Tabel analisis rasio keuangan bisa dilihat pada layar. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ROI positif berada di tahun keempat karena ROI di atas 52%. Rasio ROI berfungsi untuk membandingkan keuntungan atas investasi awal dengan presentasi profit. Selanjutnya, hasil payback period dan NPV. Berikut merupakan tabel hasil payback period dan NPV bisa dilihat pada layar. Jadi payback period atau periode waktu kos investasi bisa kembali yaitu 2 tahun 6 bulan. Payback diterima karena kurang dari 5 tahun. Payback period adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Dan dapat dilihat dari hasil di atas, bisnis ini dikatakan layak karena NPV bersifat positif. Hasil NPV bertujuan untuk menentukan profitabilitas investasi dengan mendiskontokan arus kas periode yang akan datang dari investasi nilai sekarang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah pemaparan materi yang telah kami sampaikan, adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, pendirian The Villa Goela House Bali dinyatakan layak dari beberapa aspek. Yang pertama, dari segi analisis pasar. Mayoritas responden di daerah Gianyar tertarik menginap di The Villa Goela House ini juga karena unggul dalam persaingan. Yang kedua, dari segi analisis aspek teknis. Villa akan dikelilingi tembok beton untuk menjaga privasi dan dilengkapi dengan pohon serta tanaman untuk dapat menciptakan lingkungan yang asri dan sejuk. Yang ketiga, dari segi analisis aspek SDM. Villa ini memiliki tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang keempat, ada dari analisis aspek hukum. Usaha ini didirikan oleh satu orang dengan modal sendiri dan termasuk dalam kategori villa bintang 1 yang wajib memiliki sertifikat standar usaha villa berisiko menengah rendah. Dan yang terakhir, dari segi analisis aspek keuangan. Pendirian villa ini layak secara finansial dengan proyeksi laba rugi serta cash flow yang positif dan perhitungan payback period yang menguntungkan. Baik, sekian presentasi yang telah kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.